Sumoy Traveler. Bersama saya Dan Natalie. saya Sarah. Di video kali ini Oke guys, kali ini kita akan menceritakan tentang macam-macam maskapai dan asal negaranya. ya maskapai penerbangan dari Indonesia menuju Eropa. Oke. Kita simak guys. Guys, kita mulai dari maskapai penerbangan yang akan kita pakai menuju Indonesia dan Eropa. Yang pertama guys, yaitu Turkish Airlines. Ya. Jadi Turkish Airlines itu maskapai yang berasal dari Turki. Dan pastinya kalau kalian mau ambil Turkish Airlines dari Indonesia, biasanya kalian akan transit di Istanbul. Oke. Kira-kira transitnya di Istanbul berapa lama ya biasanya? Itu bisa sekitar 2 jam, 3 jam. Itu tuh paling cepat. Karena ada juga yang lama, lebih dari 3 jam. Tergantung mereka mau transit yang cepat atau yang lama. Oke, jadi berarti kita 2-3 jam tidak terlalu lama, jadi kita nggak boleh keluar ya dari biasanya bandara. harus menunggu di sekitar situ. Jadi harus di airport saja. Dan Betul apakah ketika di Turkish ini kita kan kalau menuju Eropa kita pakai visa Schengen tuh, kecuali Inggris ya. Jadi itu kita perlu nggak menyiapkan visa waktu kita transit di Kalau transit di Istanbul? Di Istanbul itu sebenarnya tidak membutuhkan visa transit, asalkan kalian transit itu tidak lebih dari 12 jam. Ingat Biasanya guys, seperti itu. Jadi kalau di Istanbul ini kalian tidak membutuhkan visa transit seperti itu. Oke. Jadi infonya kita tidak perlu memakai visa asal tidak lebih dari 12 jam. Dan kalau cuma 2 jam kita wajib di bandara aja guys, takut ketinggalan lagi untuk next flight ya. Oke. Betul sekali. Oke guys. Mungkin kira-kira kalau di sana kita mungkin nunggu di bangku Ada check in atau ini tempat gate selanjutnya aja kita udah standby. Iya. Nah itu kita biasanya sebagai pengalaman Sarah itu biasanya ngemil atau pesan makanan berat atau apa yang sesuai dengan perut kita orang Indonesia. Sebenarnya sih kalau kita transit, kalau sesuai perut kita pasti kita butuhnya nasi ya. Tetapi kita juga bisa memperhitungkan budget karena di sana tuh kan mata uangnya juga berbeda. Di sana memakai mata uang lira. Jadi bukan mata uang euro atau rupiah. Jadi kalau kalian mau ambil lewat ATM bisa. Tapi kalau kalian udah sediakan dari Indonesia juga itu lebih baik sih. Seperti itu. Atau mungkin kita punya kartu kredit ya. Jadi lebih praktis. Jadi kita tidak perlu membawa mata uang dari negara tersebut ya. Betul. Oke guys, jadi tadi sudah dikasih Sarah info-infonya gimana supaya kita berhemat, gimana jadi makanan yang dibeli tadi makanan apa aja? Biasanya sih nasi. Di sana juga ada yang jual nasi. Nasi, oke. Ada restoran yang menjual nasi juga. Cuman banyaknya sih lebih kayak steak, seperti itu kentang. Ya. Jadi itu kira-kira budgetnya kalau dirupiahkan berapa ya? Paling murah atau paling mahal atau rata-rata berapa? Ada sih 50-100 ribu ada. Oke. Jadi sekali makan guys harus pikirin itu pasti keluar minimal 100 ribu. Iya. Dan jangan lupa dicoba kebab Turkinya. Ya benar sekali ya. Kalau Indonesia kebab sudah tahu, jadi aslinya kebab di sana gimana harus tahu dong ya. Benar sekali. Nah kalau dari Turki dia menuju ke langsung. Jadi kalau misalkan dari Turki kita dari Istanbul transit, nah kita langsung ke negara tujuan setelah itu. Misalkan ke Belanda, apa ke Jerman. Jadi transitnya pasti di Istanbul. Jadi dari situ nanti dapat lagi maskapainya sama Turkish Airlines lagi. Ke negara tujuan langsung. Oke guys, jadi sudah tahu ya kalau kita ngambil Turkish Airlines biasanya seperti itu yang seperti dijelaskan Sarah. Jadi kita masuk yang ke maskapai kedua. Maskapai kedua ini adalah Air Asia. Air Asia. Nah kita simak pengalaman Sarah menggunakan Air Asia. Apakah Air Asia itu dinaikin dari Jakarta atau? Kalau Air Asia itu sebenarnya dia kan maskapainya bukan dari Indonesia asalnya. Malaysia. Nah tapi kalau misalkan mau ke Belanda tuh kita nggak bisa memakai Air Asia ke Belanda atau ke Jerman. Jadi itu hanya pesawat untuk transit. Jadi kalau dari Jakarta misalkan mau ke Malaysia atau ke Singapura transitnya bisa pakai Air Asia, tapi dilanjut lagi dengan pesawat besar selanjutnya. Ya kira-kira pesawat besarnya? Kalau di Singapura biasanya Singapore Airlines. Kalau di Malaysia biasanya tergantung mau tujuannya. Kalau misalkan ke Belanda bisa pakai KLM. Oh, gitu.
KLM Airlines ya. Oke, jadi itu maskapai Belanda. Nanti kita akan kasih tahu guys tentang KLM ini. Oke guys, sekarang yang ketiga maskapai penerbangan Qatar Airlines. Nah, Qatar Airlines ini kalau kita terbang dari Indonesia menuju Eropa, barangkali Sarah bisa menjelaskan. Kalau pengalaman Sarah naik Qatar Airways, biasanya kita transitnya di Doha, itu ibu kota Qatar. Oke. Jadi dari misalkan Sarah ke Belanda nih, jadi naik Qatar Airways dari Jakarta ke Belanda ke Amsterdam, transit di Doha, biasanya kita transit sekitar 3 jaman. 3 jaman kita transit, 3,5 jam kita transit di Doha. Dan itu kemungkinan bisa lebih lama lagi tergantung penerbangan kita yang ambil. Ya ada yang 3,5 jam, ada yang 5 jam, ada yang 7 jam. Tapi semakin lama transitnya kan semakin jenuh ya. Jadi kita biasanya ngambilnya cuma 3 jam transit seperti itu. Dan kalau untuk mata uang sendiri di sana kita memakai rial Qatar. Nah, menurut pengalaman Sarah sendiri selama transit biasanya kalau di Doha ya di Qatarnya Qatarnya Doha ya, itu di bandaranya suka melakukan aktivitas apa mungkin seperti makan atau bisa dijelaskan main game kah atau cuma tiduran duduk-duduk atau sapa sana sini. Biasanya sih kan sampai itu tengah malam ya, waktunya kan berbeda. Nah itu biasanya Sarah tuh ke kamar mandi dulu. Biasanya Sarah tuh nggak bisa buang air kecil di pesawat karena penuh biasanya di pesawat itu. Jadi bisa buang air kecil dulu. Setelah itu gosok gigi. Jadi suka gosok gigi dulu karena mulut tuh rasanya gimana gitu kalau udah berapa jam terbang kan. Dan setelah itu baru carilah tempat makan. Dan tempat makan pun kita carinya sesuai budget. Jadi kita lihat tuh biasanya daftar menu di depan restoran-restoran itu. Jadi kita lihat-lihat dulu dan makannya apa yang mereka jual, apakah nasi, apakah kentang. Nah, biasanya makan apa? Ya yang dianjurkan waktu pernah di transit di Doha, di Qatar. Biasanya sih makannya makan nasi. Pokoknya ada berbaut nasinya tuh yang terambil. Rice, ya pokoknya entah fried rice atau apapun yang berbaur nasi pasti. Nah biasanya kemarin tuh kalau dihitung budgetnya dikurskan ke Indonesia rupiah itu berapa? Sekitaran berapa? Kisaran? Satu rial itu tuh sekitar 30 ribuan. Iya. Qatar itu mahal satu rial Qatarnya. Satu realnya 30.000 uang Indonesia. Oke, jadi biasanya sekitar berapa rial? Sekitar 5 rial, berarti 3 kali 150.000 ya. Oke guys, jadi bisa pesan nasi juga di sana ada tersedia bermacam menu. Jadi tergantung selera kamu, mungkin kamu perlu mengeluarkan budget sekitar 150.000 atau kamu mau pengen hemat, kamu sudah bawa bekal dari Jakarta ya atau cemilan ya supaya lebih hemat. Nah setelah 3 jam akan berangkat menuju negara Eropa. Iya. Oh gitu. Jadi dari Doha langsung menuju ke negara Eropa yang kalian tuju seperti Jerman atau Belanda atau Prancis. Nah, jadi sebelum menuju ke pesawat berikutnya, flight penerbangan berikutnya, jadi kita Sarah melakukan misalnya ke toilet dulu untuk bersihkan muka atau bersihkan gigi, lalu makan dulu, baru masuk ke gate yang selanjutnya, nunggu di situ supaya benar-benar memastikan untuk ke flight selanjutnya, supaya nggak ketinggalan guys, karena repot. Dan di sana juga gampang untuk stop kontak kalau baterai kalian habis ataupun wifi itu gampang ya. Nah kalau kita mau nanya wifi itu biasanya kemana? Nanya wifi biasanya ke service center di sana. Oke guys. Jadi ada tulisan service center, nanti kalian tanya saja di sana tentang password apa, karena setiap bandara airport di dunia itu punya password wifi, jadi kita bisa mempertanyakan dan gratis ya. Betul, free wifi. Ya. Oke. Selanjutnya guys, yang keempat adalah China Airlines. Nah, pengalaman tes Sarah pernah banget. Jadi dari Belanda mau balik ke Indonesia. Nah harus transitnya di Cina. Jadi sebenarnya transitnya nggak langsung di Cina, tapi transitnya di Finlandia dulu. Dari Finlandia ke Cina, baru ke Jakarta.
Nah di Cina itu kita kan memakainya China Airlines. Dan di Cina itu rata-rata orang di sana tidak terlalu bisa bahasa Inggris, tidak terlalu fasih bahasa Inggris. Dan kalau mau akses WhatsApp atau Google atau semacam aplikasi itu kayaknya susah banget. Mereka tuh biasanya pakai WeChat seperti itu. Jadi ya benar-benar internet wifi ada, tapi ya itu akses ke Google-nya tuh susah banget. Dan jadi kita harus tahu pintar-pintar apa sih yang harus kita download, semacam Google tapi bukan Google gitu. Di sana tuh ada pemakaiannya. Oh, jadi kita tanya aja ke service center gitu. Di sini memakai Google itu apa sih? Ke mana, atau kita minta dia aja yang downloadnya karena mungkin pakai bahasa mereka ya, tulisan kanji. Oke. Seperti itu. Makanya sulit lah di Cina tuh sulit. Dan untuk makanannya pun sulit karena makan di sana kan banyak makanan Cina ya tidak halal ya mungkin ya. Jadi kita harus wanti-wanti dan mempertanyakan apakah ini pork ya atau non halal. Seperti itu ayam guys. atau sapi. Jadi kita betul-betul harus tahu ini memang betul-betul ayam gitu. Betul sekali. Jadi biasanya Teh Sarah kalau di sana suka pesan food apa, makanan apa? Kalau di situ kebetulan Sarah nggak pesan apa-apa. Oke. Karena di Cina itu Sarah nggak bisa bahasa Cina juga, Mandarin juga nggak bisa, bahasa Inggrisnya terbatas. Dan ya jadi Sarah nunggu sambil tidur-tiduran. Dan sebetulnya juga nunggunya nggak terlalu lama sih. Ada 2 jaman. Yap guys, berarti kita harus ingat bahwa kalau di Cina ada 2 jaman. Yap guys, berarti kita harus ingat bahwa kalau di Cina mungkin agak lebih susah. Jadi kamu disarankan bawa cemilan aja deh. Nah, kalau siapa tahu kamu orang yang suka nggak bisa nahan lapar, atau kamu juga mau berbahasa dengan mereka agak susah ya, atau bahasa Inggris kamu juga pas-pasan, atau orang setempat yang ada di sekitar kamu di sana juga pas-pasan, daripada kamu bingung, semua orang bingung, kamu kelaparan, ya kamu mending menyiapkan prepare about your self food ya. Betul sekali. Nah, now Sarah seperti biasanya setelah mungkin makan atau istirahat duduk selalu menunggu di gate yang berikutnya saja supaya lebih aman dan lebih tidak ketinggalan. Karena jaraknya biasanya tuh lumayan jauh dari gate kita datang ke gate selanjutnya lumayan. Yap, dan sekali lagi pastikan Anda berada di gate yang tepat sesuai dengan tiket penerbangan Anda. Ya, betul sekali. Oke guys. Nah, sekarang yang kelima. Kita ada apa? Ada Singapore Airlines. Ya. Jadi Singapore Airlines itu asal dari Singapura ya, kalian harus tahu. Nah itu maskapai besar juga, pesawatnya juga besar. Ya mungkin ada yang kecil juga, cuman biasanya saya pakai yang besar. Itu juga perjalanannya dari Jakarta. Saya pernah pakai itu ke Belanda, transitnya di Singapura. Dan transitnya juga nggak cukup lama, cuma 2,5 jaman sekitar gitu. Jadi enak sih kalau buat Sarah, nggak begitu sulit, lebih enak sih di Singapura tuh juga karena apa ya, mereka bahasa Inggrisnya lancar, akses apapun gampang, wifi gampang, apapun makanan juga gampang. Jadi ya recommended banget sih kalau Singapore Airlines ini. Dan mungkin Sarah juga terbangnya dari Jakarta ke Singapura langsung. Itu paling cuma 1 jam gitu, kalau dari Jakarta 2 jam. Nah, 1,5 jam. Jadi 1,5 jam, jadi tidak terlalu lama sudah transit di Singapura. Iya, dan dari Singapura ya lumayan lama sih ke Amsterdam. Oh, jadi berapa lama sekitar transitnya, berapa jam? Jadi total itu terbang itu ada 10-11 jam. Enggak total maksudnya dari Singapura ke Amsterdam ya. Jadi total penerbangan semuanya itu bisa 16 jam. 16 jam itu dari Jakarta ke Singapura, Singapura transit, terus dari Singapura ke Amsterdam. Berarti dari Singapura ke Amsterdam sekitar 12 jam? Iya, 11 jam, 12 jam ya. Berarti mungkin sekitar 3 jaman ya juga ya transit di Singapura. Jadi kalau di Singapura lebih bagus kamu benar-benar memanfaatkan waktu untuk mungkin makan karena di sana, atau lihat-lihat sekitar bandara, soalnya airport di Singapura tuh benar-benar bagus banget. Changi Airport ya. Very very beautiful. Betul. Nah kalau menuju Eropa juga sudah dijelaskan. Nah kita selanjutnya ke maskapai yang ke-6, yaitu Garuda. Nah maskapai Indonesia. Betul sekali. Nah sekali-sekalinya pakai Garuda itu
Sarah tuh direct, jadi pulang dari Belanda ke Indonesia direct itu sekitar 13,5 jam, hampir 14 jam. Transit. Dan itu cukup pegal. Karena cuma satu kali langsung menuju Jakarta, guys. Sekali. Nah, tapi ya untuk makanannya recommended banget, soalnya makanan di sana tuh Indonesia banget gitu pilihannya, dan pramugari-pramugaranya juga bisa bahasa Indonesia seperti itu. Mungkin layanannya mungkin lebih memuaskan karena bangsa kita sendiri, jadi kita lebih ngerti bahasanya. Betul dan sekali. Mungkin mereka lebih familiar gitu ya. Jadi itu memakan waktu 13,5 jam dari Bandara Schiphol Airport go to Indonesia Airport, Soekarno-Hatta Airport. Jadi mungkin kita berapa kali dapat makan itu biasanya kalau 13,5 jam ya di pesawat? Dia dikasih makan 2 kali, ada 2 kali makan berat. Terus naiknya ada 2 kali juga. Tapi di situ juga dikasih minum juga, jadi minumnya banyak sih. Kadang dikasih minum lagi, kayak kalian bisa milih minumannya, ada orange juice, apple juice, atau mau teh, atau kopi, atau mau bir, atau wine. Itu udah include dengan tiket. Iya, betul. 1 kali tiket itu sudah 2 kali makan, 2 kali snack, dan 2 kali minum banyak sih, beberapa kali. Bisa minta berulang-ulang. Iya, betul sekali. Dan no charge again, Terus bagasi juga udah termasuk, udah enak banget sih sebenarnya. Cuman buat kalian suka direct, tapi kalau Sarah sih lebih prefer transit ya, soalnya capek banget. Jadi tergantung pilihan kamu, guys. Betul Kalau kamu nyaman di suka berhenti sebentar supaya bisa stretching, keliling ya, go to look it around, go to taste the food around another country, you something curious ya. Jadi kamu bisa memakai maskapai yang berbeda ya. Jadi maskapai yang berbeda itu akan transit di negaranya sendiri. Nah, itu patokannya, guys. Nah, maskapai penerbangan yang kita jelaskan tadi adalah di part 1. Nah, saksikan selanjutnya di part 2. Nah, part 2 nanti kita akan menjelaskan maskapai selanjutnya yang pernah Sarah kunjungi ya, pernah Sarah coba. Jadi banyak banget maskapainya, masih banyak banget, tapi karena waktunya takutnya kelamaan, takutnya kalian bosan. Dan info-info yang menarik, guys, nanti kalian akan kita kasih info dan ide-ide yang menarik tentang maskapai mana yang kita anjurkan untuk kamu bisa pilih bagi traveler yang doyan keluar. Jadi kamu dapat maskapai yang terbaik, makanan yang enak, transit di mana yang dan misalnya kamu fasilitas apa yang memuaskan, yang membuat kamu enjoy dan comfort. Tapi ada juga sih maskapai untuk para backpacker yang benar-benar irit, guys, hemat budget. Betul sekali. Kamu pasti penasaran kan? Nah, coba simak video-video Moi Traveler selanjutnya di part 2 mengenai maskapai penerbangan. Iya, dan saksikan terus Moi Traveler bersama saya Sarah. Jangan lupa like dan subscribe. Komen-komennya juga, guys. Bersama saya Natalie. See you in the next video. Bye-bye. Bye.